Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba untuk jaringan saraf tiruan di pertemuan kali ini. Kita akan coba berupa satu metode pembelajaran. Ini merupakan termasuk kategori di jenis pembelajaran terawasi atau nilai outputnya kita ketahui, ya, kita harapkan. Nah, di metode Haprol ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling sederhana. Jadi nanti prosesnya metode Haprol ini akan memperbaiki nilai bobot, ya, dari setiap neuron kemudian menuju ke jaringan output, ya. Kemudian jika kedua kondisi, ya, dua atau lebih, ya, neuron yang ada di jaringan input kondisinya menyala, ya, atau on pada saat sama, maka bobot antara keduanya nanti akan dinaikkan. Nah, ini perhitungannya atau penggunaan rumusnya. Ini W menandakan bobotnya, I kemudian menandakan nilai ke berapa, ya. Jadi misalkan nanti ada 4, berarti nilai ke 1, 2, 3, dan 4. Kemudian X ini merupakan nilai input, kemudian Y ini merupakan output data. Nah, prosesnya yang pertama yaitu nanti algoritma Haprol ini perlu menginisialisasi semua bobot. Nah, jika teman-teman akan menghitung atau membuat proses perhitungan secara manual, terapkan langkah-langkah pada algoritma yang tertera, ya. Kita inisialisasi dulu semua bobotnya. WIJ-nya artinya ini untuk keseluruhan, ya. Dan inisialisasi bobot ini WIJ sama dengan 0, kemudian I ini merupakan 1, 2 sampai N, dan J ini 1, 2 sampai M, ya. N ini dimana sebanyak berapa jumlah neuron di lapisan input, dan M sebanyak berapa jaringan atau neuron di jaringan atau lapisan output. Nah, langkah-langkahnya, kita set input dengan nilai sama, ini X nya sama dengan berapa, kemudian nilai outputnya ini sama dengan berapa, Y sama dengan T atau target. Kemudian rumus untuk perbaikan bobotnya, ini WIJ yang baru, bobot baru, ini sama dengan bobot lama dikali X, ya, XI dikali YJ, ya, YJ. Nah, ini kita coba langsung saja pada contoh. Misalkan kita ingin membuat jaringan saraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi OR. Ya, fungsi OR berarti sama-sama bernilai negatif jika kedua seluruh inputnya bernilai negatif. Ya, jadi misalnya ini inputnya dari -1, -1, ya, biasanya 1, targetnya -1, dan seterusnya. Nah, arsitektur untuk contoh kasus ini bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi nilai inputnya atau neuron output inputnya ada 2, X1 dan X2. Ya, X1 ini berarti yang di kolom kiri input ini, X2 di kolom kanan input, ya. Nah, antara dari X1 nanti menuju ke target, ya, masing-masing target itu nanti akan ada bobotnya ditandai dengan W, ya, W1 dan W2. Nah, jadi penggambaran untuk arsitekturnya dapat teman-teman tuliskan, ini berupa bentuknya seperti ini, atau nanti bisa juga berupa penggambaran yang seperti di contoh atas, ya. Nah, seperti ini, ya. Dapat juga teman-teman gambarkan berupa jaringan sarafnya seperti ini. Nah, pada contoh ini, jadi perhitungannya kita inisialisasi dulu untuk nilai input dan nilai output, kemudian semua bobotnya. Jadi X ini, X1 nya ini, ya, X2 nya -1, 1, -1, 1. Kemudian target atau nilai outputnya ini -1, 1, 1, 1. Bobot awalnya ini W sama dengan 0, baik bobot W11 0, kemudian W12 0.
ya, W21 0 ya. Kemudian biasnya bernilai 0. Nah, perubahan bobotnya dengan rumus yang sudah kita kelola tadi ya. Jadi data ke-1 di sini kalau misalnya kita hubungkan untuk mencari W1 ini sama dengan 0 tambah 1. Nah, ini 0 didapat dari nilai ya, nilai W1 lamanya ya. Ini W1 ya, ini sama dengan ya, kita cek di rumus di atas. Ini W lamanya ditambah XI dikali YJ ya. XI dikali YJ. W lama, W1, WIJ lama ditambah XI kali YJ ya. Nah, di sini berarti ya, di sini W11 ya, ini W11 ya berarti ya, sama dengan W11 lama yaitu 0 ditambah ya XI nya berarti ini untuk di data ke-1, nilai X1 di data 1 yaitu min 1 dikali YJ ini Y sama dengan T ya, J ini berarti nilai output di data pertama yaitu min 1, berarti ini 0 ditambah min 1 kali min 1, min kali min berarti plus ya, berarti ini 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian W21 ya, ini 21 berarti sama dengan W21 lama yaitu 0 yang di sini ditambah XI ya, XI ini berarti X2 ya. Nah, ini X2 pada data ke-1 yaitu min 1, kemudian dikali T1 ya, dikali T1 yaitu min 1 ya. Min 1 kali min 1 plus ya, dapatnya 1. Nah, 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian B ini untuk bobot biasnya yaitu nilai dari bobot bias lama yaitu 0, kemudian ditambah T, ditambah target ya, ditambah T1 atau Y1. Nah, di T yaitu min 1 ya, dari tambah ketemu min berarti minus ya, 0 kurang 1 sama dengan min 1. Nilai 1, 1 dan min 1 untuk data kedua ini nanti menjadi acuannya. Untuk W11 lamanya berarti 1 ngambil dari perhitungan hasil di data ke-1. Kemudian W21 baru ya, ini sama dengan W21 lama. Lama berarti hasil dari W21 di perhitungan data ke-1 ini ya. Kemudian bobot bias ya, ini merupakan bobot bias lama, bobot bias baru. Berarti bukan yang dipakai 0 ya, termasuk juga bobot tadi. Yang dipakai adalah perhitungan di data ke-1 yaitu min 1 ini tadi ya. 1 berarti ditambah ya, 1 ditambah nilai input ya X1 pada data kedua yaitu min 1 ya. Kemudian ditambah dikali ya T2 ya, T2 nya yaitu 1. Min 1 kali 1 berarti min 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Untuk bobot W21 ini sama dengan ya, sama dengan bobot W21 baru yaitu hasil dari data ke-1 ditambah ya X2 di data kedua yaitu 1 dikali dengan T2 ya, T di data kedua yaitu 1. 1 kali 1 ya 1. Kemudian bobot bias lamanya barunya tadi 1 ya, 1 tambah 1 2. Nah, kemudian bobot bias ya, bobot bias ini sama dengan bobot bias baru ya. Bobot bias baru ini bobot bias lamanya berarti yang di data ke-1 ya, berarti min 1 ini ditambah dengan target pada data kedua yaitu 1. Min 1 tambah 1 0. Begitu terusnya pada data ketiga dan data keempat ya.
Begitu seterusnya pada data ketiga dan data keempat. Kemudian kita bisa melakukan pengetesan terhadap salah satu data yang ada. Misal ambil X sama dengan X1-nya min 1 dan X2-nya min 1, yaitu pada data pertama. Ya. Kita coba uji, ya. Ini pada proses pengujian kita bisa melakukan pengetesan terhadap salah satu data yang ada. Misal kita gunakan data ke-1. Ya, X sama dengan min 1, X1-nya, kemudian X2-nya sama dengan min 1 juga. Kemudian kita bisa uji, ya, Y, ya. Y sama dengan bobot bias baru, ya, bobot bias terakhir, yaitu di data keempat 2. Ini sama dengan ditambah, ya, 2 kemudian ditambah nilai X1 dikali bobot W11, ya, bobot yang mengarah ke input 1 atau X1, yaitu 2 yang terakhir, ya. Min 1 kali 2 berarti min 2, ya. 2 kurang 2 berarti 0 sampai di sini, ya. Kemudian nilai input X2 yaitu min 1 dikali W21 yaitu 2 yang ini. Ya, berarti min 1 dikali 2 yaitu min 2. Di sini 0 pada perhitungan tadi tambah min 2 berarti min 2. Ya. Nah, Y berarti min 2. Ya. Jika Y belum sama dengan T, ya, maka iterasi akan dilakukan berulang. Ya. Nah, T-nya yang diharapkan yaitu min 1. Jika Y belum sama dengan T, maka proses berikutnya ini akan diulang. Ya, berarti diulang lagi dari iterasi kedua data ke-1. Ya, menggunakan bobot dari bobot W-nya, ya, W11 dan W21, kemudian bobot biasnya juga gunakan data yang terakhir. Hasil dari perhitungan data keempat dimasukkan di iterasi 2 data ke-1. Nah, nanti lebih lengkapnya mungkin kita bisa bahas secara offline, ya. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.